차단당했을지도 모른대. 준이야. 우리 사귀기 시작한 날. 응? 민주, 내가 민주를 죽였어. 널 좋아해. 널 좋아해, 준이야. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama yang dirilis tahun 2023 berjudul A Time Called You. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di alam bawah sadar Minju, dia melihat Sihon menyatakan cinta pada Junhee. 좋아해. Keesokan harinya, In-gyu menemani Junhee untuk menyelidiki fotonya. Junhee datang ke salon bertanya apakah pernah melihat anak laki-laki berseragam sekolah yang memegang kamera. Begitu juga dengan In-gyu. Kemudian mereka datang ke studio foto, bertanya apakah fotonya dicetak di tempat ini. Namun semua tidak ada hasilnya. Dalam perjalanan pulang, In-gyu mengatakan pilihlah Sihon jika dia masih menyukainya. Mereka harus menghabiskan waktu bersama jika saling menyukai. Jangan terpaksa bersamanya hanya karena sungkan. Junhee memberitahu baginya mereka berdua adalah teman baiknya. Minju yang dulu memang menyukai Sihon, namun sekarang tidak. In-gyu mengatakan jangan bicara padanya seolah-olah dia bukan Minju yang dulu. Minju yang dulu memang berbeda dari orang lain, tapi dia menyukainya. Dia menyukai Minju apa adanya. Menurut In-gyu, Minju berubah seperti ini karena ingin menjadi gadis yang disukai Sihon. Dia meminta Minju menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, Junhee mengajak In-gyu dan Sihon bicara. Dia memberitahu bahwa dirinya benar-benar Han Junhee dari tahun 2023, bukan Kwon Minju. Dan dia tidak pura-pura berubah karena Sihon. Jadi, tidak ada alasan mereka bertengkar karenanya. Junhee kemudian menunjukkan buku catatannya. Bukti bahwa dia bukan Kwon Minju. Bagian depan adalah tulisan Kwon Minju dan bagian belakangnya adalah tulisannya. In-gyu membenarkan tulisannya memang berbeda. Sihon bertanya bagaimana dia bisa ke tahun 98 dari tahun 2023. Junhee menceritakan setelah 1 tahun kematian pacarnya, seseorang memberinya tap dan kasetnya. Dia tertidur saat mendengarkan lagunya dan terbangun di sini. Sihon mengatakan apa yang dia ceritakan lebih aneh daripada film fiksi ilmiah. Bagaimana mungkin terbangun di tubuh seseorang pada tahun 98 jika mendengarkan lagu? Junhee mengatakan ini adalah fakta. Selain itu, Kwon Minju akan dibunuh jika penjahatnya tidak tertangkap. Di tahun 2023, dia diberitahu bahwa pada tanggal 13 Oktober 98, Kwon Minju dibunuh seseorang. Sihon mengatakan dia mengerti saat ini Minju berusaha mendamaikan mereka. In-gyu setuju dengan apa yang dikatakan Sihon. Akhirnya Junhee pergi meninggalkan mereka karena mereka tidak percaya pada ceritanya. Setelah itu Sihon dan In-gyu makan mie bersama. Sihon mengatakan ekspresi Minju saat cerita tadi terlihat serius. Sifat Minju juga berubah drastis. Mereka berdua selalu merasa dia aneh. In-gyu mengatakan kalau mereka berasumsi ceritanya adalah fakta. Hal itu menjelaskan Minju yang sekarang tidak seperti Minju yang mereka kenal. Selain itu, dirinya jadi mengerti kenapa tidak berdebar seperti dulu padanya. Saat Sihon menyatakan cinta pada Minju, dia merasa tidak begitu marah. Sihon merasa lega dan senang. In-gyu tidak marah padanya. Setelah kejadian itu, dia merasa bersalah padanya. Pada malam harinya di sekolah, Dahyun dan teman-temannya menempel di papan tulis foto Minju saat mengganti pakaian di jam olahraga. Dahyun melakukan ini agar Minju tahu diri dan tidak mendekati Sihon lagi. Sebelumnya, dia sudah berusaha mengancamnya dengan mengirim fotonya. Guys, jadi yang mengirim foto ke Minju bukan si pelaku penyerangan, melainkan Dahyun. Setelah selesai, Sujin menemani Jihye ke toilet dulu, sementara Dahyun menunggu sendirian.
Tiba-tiba seseorang membekap mulut Dahyeon. Kembali dari toilet, mereka menyangka Dahyeon sudah pulang lebih dulu. Jadi, mereka memutuskan langsung pulang. Terlihat Dahyeon diancam dengan cutter di dalam kelas. Keesokan harinya, Hemi datang lebih dulu. Dia menyapa Dahyeon, namun tidak dijawab. Hemi menghampirinya, kemudian langsung lari keluar. Junhee bertanya pada temannya apa yang terjadi. Dia memberitahu Dahyeon meninggal, kemungkinan dia dibunuh. Junhee melihat Jihye menangis dan Sunjin melihat ke arahnya, kemudian mengajak Jihye pergi. Dia mengikuti mereka dan mendengar percakapan mereka yang mengatakan pasti Minju yang membunuh Dahyeon karena semua foto yang ditempel menghilang. Minju pasti marah setelah melihat foto-foto itu. Junhee bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Selanjutnya Ingyu memberitahu Sihon Dahyeon meninggal. Junhee datang mengajak mereka bicara. Mereka ke rumah Sihon karena semua murid disuruh pulang. Di kamar Sihon, Junhee memberitahu orang yang mengiriminya foto adalah Dahyeon, bukan pelaku penyerangannya. Dia kesal karena mereka dekat. Dia tahu dari Sujin dan Jihye. Mereka juga memotretnya saat berganti baju. Semalam, mereka menempelkan fotonya di kelas. Namun fotonya sudah tidak ada saat Hemi masuk ke kelas. Pelakunya membunuh Dahyeon, kemudian melepas fotonya. Pelaku yang menyerang dirinya dan membunuh Dahyeon kemungkinan sama. Namun tidak masuk akal. Pelakunya hampir membunuhnya, tapi melepas foto-fotonya dan seolah-olah membalaskan dendamnya. Ingyu mengatakan jangan terlalu cemas, bisa jadi pelakunya berbeda dengan kasusnya. Kemudian Ingyu pamit pulang. Di depan rumah, Ingyu memberitahu kemungkinan motif si pelaku adalah hanya dia yang boleh menyakiti dan mengganggu Minju. Selamanya Minju adalah miliknya. Sihon mengatakan mana mungkin ada orang gila yang tega membunuh karena tidak suka miliknya diganggu. Kembali ke kamarnya, Junhee mengatakan tangannya terampil sekali. Ini bisa menjadi pekerjaannya nanti. Sihon memberitahu dia membuatnya karena hobi. Junhee mengatakan jangan sombong karena pintar. Belajarlah keahlian untuk berjaga-jaga. Di tahun 2023, sulit mencari pekerjaan meski lulusan sarjana. Sihon mengatakan dia percaya padanya, kemudian memanggil namanya Han Junhee. Junhee terkejut, Sihon percaya pada ceritanya. Sihon mengatakan ucapannya terlalu konsisten, jadi dia pikir apa yang dia ceritakan benar. Selain itu, sorot matanya tidak seperti dulu. Dia juga penasaran seperti apa kehidupan Han Junhee yang dia sukai di tahun 2023. Setelah mengucapkan itu, Sihon mengambil minuman sementara Junhee melihat gambar yang dibuat Sihon dan menemukan gambar gadis berlari sama seperti gambar Yeonjun. Junhee bertanya kenapa gambarnya ada di sini. Saat Sihon datang, Junhee mengatakan sejak awal dia adalah Gu Yeonjun. Terdengar Naeun memanggilnya. Dia datang ke rumahnya karena khawatir Junhee tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Junhee kembali ke tahun 2023. Dia langsung lari menuju kafe 27. Dia bertanya pada Jiwon apakah Nam Sihon adalah Gu Yeonjun. Sihon mengatakan dia yang akan menjelaskannya. 준이야. Junhee bertanya siapa dia sebenarnya, Nam Sihon atau Gu Yeonjun. Guys, kita kembali ke tahun 2002 dulu ya. Sihon datang ke Korea dari Amerika. Dia akan tinggal di Korea selama 1 minggu. Selanjutnya dia datang ke penjara untuk mengunjungi Ingyu. Namun Ingyu tidak mau menemuinya. Pulang dari penjara, Sihon naik bis dan turun hujan lebat. Di perjalanan dia mendengarkan lagu Sojiwon. Lalu teringat kenangannya dengan Junhee dan tidak lama kemudian terjadi kecelakaan. Guys, kita pindah ke tahun 2007 ya. Yeonjun mengalami kecelakaan mobil saat dia pergi berlibur dengan Taehae. Dia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Terlihat pada monitor dia sudah meninggal.
Namun tiba-tiba monitor menunjukkan dia kembali hidup. Seminggu kemudian dia siuman. Di hadapannya ada ibu dan kakaknya memanggil namanya Yeonjun. Guys, ini di dalam tubuh Yeonjun adalah Sihon yang mengalami kecelakaan bis di tahun 2002. Jadi kita panggil Sihon aja ya. Sihon teringat ketika Junhee siuman di rumah sakit, kemudian melihat gelang di tangannya bernama Gu Yeonjun. Dia bertanya sekarang tahun berapa. Ibunya menjawab tahun 2007. Kakaknya memberitahu hasil pemeriksaan dokter bahwa tidak ada cedera di kepalanya. Dia hilang ingatan karena guncangan saat kecelakaan. Dia kecelakaan saat liburan dengan temannya Taehae. Sihon memberitahu dia tidak ingat. Dia yakin sedang naik bis sendirian. Siapa Taehae dan kenapa dirinya bisa ada di mobilnya? Di mana Taehae sekarang? Kakaknya memberitahu Taehae tidak tertolong. Dia meninggal di tempat. Jika dia lupa, tidak perlu bersikeras mengingatnya. Yang terpenting, dia adalah Gu Yeonjun dan adiknya satu-satunya. Setelah sehat, Jiwon datang ke toko kaset 27 yang akan ditutup permanen. Jiwon keluar, bertanya apakah dia Sihon. Sihon menjelaskan semuanya pada Jiwon. Jiwon mengulanginya lagi bahwa dia adalah Sihon, tetapi di dalam tubuh Gu Yeonjun, mendiang pacar yang dikatakan Junhee. Han Junhee terbangun di tubuh Kwon Minju dan Nam Sihon terbangun di tubuh Gu Yeonjun. Jadi, waktu itu Junhee mengatakan yang sebenarnya. Andai saja dia percaya ucapannya, kematian Minju pasti bisa dicegah. Setelah Minju meninggal, keluarga mereka berantakan. Ibu Minju menangis setiap hari dan dirinya tidak fokus bekerja untuk beberapa saat. Lalu, dunia berubah. Orang-orang tidak lagi memutar kaset dan menonton CD. Jadi, dia akan menutup toko kaset dan membuka kafe kopi di Seoul. Waktu itu, Junhee mengatakan dirinya akan menjadi pemilik kafe kopi. Oleh sebab itu, dia akan belajar menjadi barista. Sihon kemudian bertanya mengenai keadaannya setelah kecelakaannya di tahun 2002. Jiwon hanya tahu setelah kecelakaan dia terbaring di rumah sakit. Selanjutnya, Sihon bertanya bagaimana kabar In-gyu setelah dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Seharusnya dia sudah bebas. Jiwon memberitahu tahun 2006 In-gyu bebas bersyarat. Tidak lama setelah bebas, dia mengakhiri hidupnya di lokasi Minju meninggal. Guys, kita mundur ke belakang dulu ya, ke tahun 2006. In-gyu bebas dari penjara dan Sihon datang menjemputnya. Guys, ini Sihon yang mengalami kecelakaan bis di tahun 2002 ya. Sihon memberitahu nenek sedang menunggunya. Neneknya bertahan demi menunggunya pulang. In-gyu langsung memeluk dan minta maaf pada neneknya. Pada malam harinya, Sihon menceritakan kecelakaan hebat yang dia alami beberapa tahun lalu dan selama beberapa minggu dia koma. Saat siuman, kakinya sudah seperti ini. Kata dokter, beruntung dia masih hidup. In-gyu bertanya kenapa dia bersikap biasa saja, padahal dirinya telah membunuh Minju. Seharusnya dia membencinya. Sihon memberitahu tidak pernah membencinya karena dia tahu In-gyu tidak membunuhnya. 알고 있으니까. In-gyu mengatakan dia hanya berusaha menyangkalnya. Keesokan harinya In-gyu datang ke makam Minju dan teringat saat Minju meninggal. Kembali ke kedai, dia melihat neneknya sudah di lantai, kemudian membawanya ke rumah sakit. Dari luar, Sihon melihat In-gyu menangisi kepergian neneknya. Setelah pemakaman neneknya, mereka minum bersama. In-gyu menceritakan masa lalu mereka saat dia memecahkan arak ginseng liar di rumah Sihon. Waktu itu, Sihon berbohong. Dia mengaku yang memecahkannya dan diomeli habis-habisan oleh orang tuanya. In-gyu mengatakan sejak saat itu dia bertekad jika suatu hari Sihon melakukan kesalahan fatal sampai dicela semua orang, 죽을 때까지 영원히 시연이 곁을 지켜줘야지. Sihon bertanya kenapa tiba-tiba menceritakan masa lalu. In-gyu memberitahu memikirkan banyak hal karena dia mau pergi. Dia akan merapikan rumah dan mencari kerja di Seoul. Dia mau minum sepuasnya hari ini dan mulai hidup baru esok hari. Setelah mabuk, In-gyu membawa Sihon ke kamar. Beberapa jam kemudian Sihon terbangun. Dia mencari In-gyu, lalu teringat ucapan Jiwon saat dia bertemu dengannya di tahun 2007 di tubuh Yeonjun.
bahwa In-gyu mengakhiri hidupnya di tempat Min-ju meninggal. Si-hon datang ke gedung itu. Dia berusaha menaiki tangga. Tiba di atas, dia memanggil In-gyu. In-gyu melihat ke arahnya, kemudian melompat. 나랑 잠깐만 얘기 좀. Guys, sekarang kita kembali ke tahun 2007 lagi ya. Kembali ke rumahnya, Si-hon mencari media sosial Han Junhee yang saat ini kuliah di Universitas Sungdong. Si-hon datang ke Universitas Sungdong, menunggu dan mencarinya di gerbang masuk hingga malam. Dia memutuskan makan malam mie di Sevel. Tiba-tiba datang seorang wanita yang ternyata Junhee. Si-hon terkejut, kemudian mereka saling memandang. Di rumah, Si-hon menggambar Junhee, kemudian melihat kartu tanda penduduk Guyeonjun. Keesokan harinya dia pamit pada ibu dan kakaknya untuk berangkat ke Seoul. Sampai di Seoul, dia datang ke Cafe 27. Si-hon memberitahu rencananya pada Ji-won. Dia akan menyiapkan ujian masuk universitas sambil mengikuti kursus seni. Dia minta bantuan Ji-won agar diperbolehkan bekerja paruh waktu di kafenya untuk mendapatkan uang saku dan biaya kursus. Dia ingin berkuliah di kampus Junhee. Menurut Junhee, dia bertemu dengan Yeonjun karena satu universitas. Ji-won setuju memberinya pekerjaan. Dia bisa mulai bekerja besok. Sebelum pulang, Ji-won memberikan barang-barang Min-ju yang dirinya simpan. Sampai di rumah, Si-hon membuka kotaknya dan melihat foto-fotonya. Hari selanjutnya, dia disibukkan dengan belajar dan kursus seni, kemudian mengikuti ujian masuk universitas. Di Cafe 27, Si-hon memberitahu dia diterima di universitas yang sama dengan Junhee. Di hari pertamanya, dia datang ke gedung Fakultas Bisnis dan berpapasan dengan Junhee. Kemudian dia mengikutinya. Junhee berjaga di klub sukarelawan. Mereka merekrut mahasiswa baru angkatan 2008. Junhee menyapanya, mengajaknya bergabung di klubnya. Si-hon memberitahu dia angkatan 2008 dari Fakultas Seni Murni. Junhee memberitahu angkatannya 2007, Fakultas Bisnis, dan menyebutkan namanya. Kemudian dia bertanya siapa namanya. Tiba-tiba Si-hon mengatakan dia menyukainya. 지금 저한테 한 말이에요? Junhee terkejut karena mereka baru saja berkenalan. Si-hon memberitahu dia sudah lama mengenalnya. Dia kembali demi menemuinya dan dia tidak mau menyia-nyiakan waktu. Junhee menyebut dia gila. Dia terlihat normal tapi akal sehatnya tidak dipakai. Junhee memberitahu dia sudah punya pacar, membuat Si-hon terkejut. Tiba-tiba pacar Junhee datang, mengajaknya makan. Di kelas seni, temannya menghampirinya. Dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah Chanyong. Chanyong mengajak Si-hon kencan buta dengan mahasiswi dari Fakultas Bisnis. Si-hon menolaknya, namun berubah pikiran setelah menyadari mereka akan berkencan dengan mahasiswi dari Fakultas Bisnis. Di restoran, Si-hon bertanya apakah mereka kenal dengan senior mereka bernama Han Junhee. Mereka menjawab belum mengenal siapapun karena ini adalah hari pertama mereka. Tiba-tiba Junhee datang. Dia adalah pelayan di restoran itu. Si-hon sangat senang melihat Junhee. Mereka memberitahu sedang melakukan kencan buta. Si-hon langsung panik. Junhee memberitahu mereka untuk hati-hati kepada pria yang agresif pada pertemuan pertama. Si-hon mengatakan dia salah paham. Setelah selesai makan, Si-hon menunggu Junhee di luar. Tapi ternyata dia dijemput oleh pacarnya. Chanyong menyuruhnya menyerah karena Junhee sudah punya pacar. Si-hon tidak peduli, dia mengikuti Junhee. 어머니 순대 1인분만 더 주세요. Lalu dia pergi ke Cafe 27 dan memberitahu Ji-won Junhee sudah punya pacar. Ji-won mengatakan Junhee belum tahu siapa dia. Pasti ada cara untuk kembali dekat dengan Junhee karena takdir mereka tidak biasa. Si-hon teringat ucapan Junhee di tahun 98 bahwa dia menjadi dekat dengan Yeonjun karena Yeonjun bisa memahaminya dari awal, membantunya saat kesulitan dan pekerjaan sambilan mereka sama. Si-hon memberitahu Ji-won sudah tahu caranya agar mereka dekat. 저 갈게요, 아저씨. Keesokan harinya, Si-hon masuk kelas umum di Fakultas Bisnis dan bertemu dengan Junhee. Junhee bertanya kenapa dia ada di kelas fakultasnya. Si-hon memberi alasan mau mencoba kelas jurusan lain.
dan semua mahasiswa berhak memilih kelas ini. Naan bertanya siapa dia. Sihon dan Chanyong memperkenalkan diri mereka. Pada sore harinya, manajer restoran tempatnya bekerja memperkenalkan Gu Yeonjun yang baru mulai bekerja hari ini. Junhee bertanya apakah dia bekerja di tempat ini karena dirinya. 너 나 때문에 여기 온 거잖아. Sihon menjawab benar, namun jika dia merasa tidak nyaman, dirinya akan berhenti. Junhee mengatakan tidak perlu berhenti, pekerjaan ini sangat berat, banyak yang keluar sebelum 1 minggu, dia pasti akan berhenti dalam 3 hari. Sihon bertugas mencuci piring dan membersihkan meja pelanggan. Di kafe 27, Jiwon menghubungi Sihon. Guys, ini Sihon yang mengalami kecelakaan bis di tahun 2002 ya. Jadi di tahun yang sama yaitu tahun 2008 ada 2 Sihon. Sihon yang mengalami kecelakaan bis di tahun 2002 yang sudah siuman dan kakinya pincang dengan Sihon dari tahun 2002 yang masuk ke tubuh Yeonjun di tahun 2007. Jiwon memberitahu Yeonjun berkuliah satu universitas dengan Han Junhee dan mereka sudah bertemu. Semua sesuai ucapannya. 고마워요, 아저씨. Kemudian Sihon melihat foto mereka bertiga. Keesokan harinya Junhee melihat Sihon membantu nenek yang tersesat di jalan dan mengantarnya ke tempat tujuan. Selanjutnya mereka bertemu di klub sukarelawan. Sihon memberitahu bersedia masuk ke dalam klubnya demi dia. Namun jika dia merasa tidak nyaman, dirinya akan pergi. Junhee menyuruhnya mengisi formulir. Bukannya mengisi formulir, dia malah memandang Junhee terus. Hingga Junhee mengatakan jangan menatapnya terus. 그럼 그렇게 이쁘게 생기지 말던가. Kemudian di hari ulang tahun Junhee, Sihon bertanya dia akan pergi kemana setelah bekerja. Junhee menjawab dia akan pulang dan mengerjakan tugas. Sihon memintanya menunggu sebentar. Kemudian dia lari keluar membeli kue ulang tahun untuk Junhee. Kembali ke restoran, manajernya memberitahu Junhee minta maaf karena pulang duluan. Dia bergegas pulang setelah ditelepon pacarnya. Junhee datang ke sebuah restoran. Dia melihat Do-hyun bersama seorang wanita. Do-hyun memberitahu bahwa dia adalah mantan pacarnya dan sekarang mereka sudah kembali bersama. Junhee sadar Do-hyun berselingkuh karena dia sibuk memainkan ponselnya saat bersamanya dan selalu pulang lebih cepat saat bekerja sambilan. Sebelum pergi, Junhee mengucapkan terima kasih karena sudah membuat ulang tahunnya berkesan. Saat akan naik bis, dompetnya tidak ada. Dia kembali ke restoran untuk mengambil dompetnya. Sihon menghubunginya, dia mengucapkan selamat ulang tahun. Junhee melihat Sihon menyalakan lilin, kemudian meminta Sihon mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung. Sihon meminta Junhee membuat permohonan dan meniup lilinnya. 소원 다 빌었어. Sambil makan kue, Junhee memberitahu apa yang terjadi dengan dirinya dan Do-hyun. Sihon bertanya bagaimana dia bisa berpacaran dengan Do-hyun. Junhee memberitahu klub mereka pernah ke panti asuhan dan waktu itu dia sangat baik pada anak-anak. Perbuatannya mengingatkannya akan masa lalu. Ada kakak laki-laki yang dia sukai saat dirinya masih kecil. Dia dibelikan sate tok olehnya dan kakak itu memarahi anak laki-laki yang usil. Dulu dia memintanya untuk mengingat namanya, Han Junhee. Sihon teringat dengan gadis kecil itu. Sihon senang, mulai kini dia bisa mendekati Junhee sesukanya. Sebelum Junhee pulang, Sihon memberinya hadiah ulang tahun. Di bis, Junhee membuka hadiah dari Sihon. Sejak saat itu, Sihon lebih memperhatikannya. 연준아! Suatu hari, Naan memberitahu Junhee tidak mengangkat teleponnya, padahal dia tidak pernah terlambat. Sihon bertanya di mana rumah Junhee. Dia akan datang ke rumahnya. Tiba di depan rumahnya, Sihon mendengar suara Junhee jatuh. Sihon minta password pintu Junhee pada Naan. Sihon menemukan Junhee tidak sadarkan diri di lantai, kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah membaik, Sihon mengantarnya pulang. Junhee bersandar di pundaknya. Di depan rumahnya, Junhee mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Kemudian bertanya apakah dia tahu ini hari apa. Junhee memberitahu ini adalah hari pertama mereka pacaran. Sihon tidak percaya mendengarnya dan dia langsung memeluknya. Keesokan harinya di klub sukarelawan, terlihat Junhee masih sakit. Sihon memberikan jaketnya,
Kemudian dia keluar membeli minuman. Junhee senang mencium wangi jaket milik Sihon. Sihon kembali membawa minuman. Dia bertanya apakah Junhee suka sekali dengan wanginya. Junhee merasa malu. Sihon menatapnya kemudian menciumnya. Kembali ke tahun 2023, Junhee menangis kemudian memeluknya. Lalu Junhee mengajak Sihon kembali ke apartemen mereka dan Sihon melanjutkan ceritanya. Guys, mundur lagi ya ke tahun 2022. Sihon berada di bandara untuk menyusul Junhee ke New York. Sihon yang kakinya pincang karena kecelakaan bis di tahun 2002 datang. Jangan bingung ya guys, Sihon dari tahun 2002 melakukan perjalanan waktu ke tahun 2007 masuk ke tubuh Gu Yeonjun. Sedangkan yang pincang itu yang dari tahun 2002 yang selamat dari kecelakaan. Kalau Sihon yang pincang ini tidak melakukan perjalanan waktu ke tahun 2002 ya guys. Sihon memanggil Gu Yeonjun dengan nama Nam Sihon. Sihon memberitahu jika dia naik pesawat ini akan terjadi kecelakaan pesawat dan tubuh Gu Yeonjun akan mati. Maka jiwanya akan kembali ke tubuh aslinya yang terbaring koma karena kecelakaan di tahun 2002. Dia datang untuk melarangnya naik pesawat, kemudian memberikan tiket pesawat penerbangan berikutnya ke New York. Sihon sebagai Yeonjun memutuskan tetap menaiki pesawat. Sebelumnya dia memberikan ponsel miliknya yang berisi kenangan bersama Junhee. Menurutnya ini bukan takdir, melainkan pilihan dan kehendaknya. Dengan begitu, Junhee bisa datang menemuinya ke tahun 98. Apapun suratan takdirnya, dia pasti bertemu dengan Junhee dan dia akan mencintainya. Kemudian dia menitipkan cincin untuk Junhee dan meminta menggantikannya untuk membahagiakan Junhee. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui ya guys, pesawat kecelakaan tidak lama setelah lepas landas. Lalu Sihon yang koma di tahun 2002 siuman. Dia melakukan proses terapi yang panjang dan menyiksa. Dia butuh waktu setahun untuk bisa berjalan pakai kruk. Sejak saat itu hal terberat dimulai. Mereka di bawah langit yang sama dan di waktu yang sama. Dia tahu keberadaannya tapi tidak bisa menemuinya kapanpun. Kembali ke tahun 2023, Sihon memasang cincin di jari Junhee sebagai hadiah ulang tahunnya. Junhee memeluknya. Dia minta maaf karena marah padanya waktu itu. Kemudian mereka berciuman. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.